kita tunda dulu aja prakteknya ya. Sabtu tanggal 8 jangan dulu praktek, nanti kita carikan gantinya untuk prakteknya ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi ini akan dijadikan nilai mites dan nilai mites dengan saya nanti untuk final kan Pak Bardin. Oke, saya mulai aja materi hari ini. Jadi kemarin kita sudah nyoba menggunakan NetBean ya untuk menampilkan data. Nah, sekarang kita akan masuk ke database JDBC ya. Sebelumnya karena kalian udah pernah install XAMPP, jadi kita aktifkan XAMPP-nya. Aktifkan dulu ya. Saya simpan di drive D. Jadi silakan aktifkan XAMPP kontrolnya. Klik start. Kemudian setelah Apache dan MySQL-nya sudah aktif, seperti biasa nanti kita akan buat database, kemudian kita koneksi menggunakan Java ya. Menggunakan NetBean dengan menggunakan bahasa pemrograman Java untuk melakukan koneksi ke database. Jadi kita coba, ini saya antisipasi sengaja karena saya khawatir nanti siapa tahu kalian di pas saat kerja praktek atau KKN diminta untuk membuat aplikasi ya. Jadi aplikasi yang paling sederhana itu menggunakan NetBean ini. Oke, kita tutup saja setelah warnanya hijau seperti ini ya. Kemudian kita buka database-nya. Kemudian sini seperti biasa localhost ya. Localhost. Kemudian di sini ada PHP My Admin karena kita akan buat database. Kemudian basis data. Loadingnya agak lama ya. Nah ini, kemudian nama database-nya kita tulis praktek latih 4 ya, pertemuan keempat. Latih 4 ganjil. Latih 4 ganjil. Ini nama database-nya. Jadi mulai dari minggu sekarang sampai terakhir ya, kita manipulasi database ya. Jadi nanti masih ada 4 kali lagi pertemuan. Jadi kita coba dulu yang paling sederhana dulu. Menggunakan database, latih 4 ganjil kita buat. Dengan struktur yang sederhana dulu ya. Ini nama database-nya. Latih 4 ganjil, kemudian nama tabelnya MHS. Mahasiswa ini artinya. Pakai huruf kecil aja. Jumlah kolomnya 4.
Kemudian ini nim tipenya integer, kemudian buat primary key. Jadi kita coba memasukkan data melalui dulu pernah diajarin lewat XAMPP ya, lewat PHP. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan Java ya. Kemudian yang kedua nama, tipenya varchar, ukurannya 30 atau 20. Kemudian yang ketiga jurusan, ini varchar juga, ukurannya 20. Kemudian yang terakhir IPK ya, karena IPK ini bentuknya pecah ya, tipenya double. Nah ini tipenya double. Jadi saya ulangi, strukturnya itu nim, tipe datanya integer, ini jenisnya ya. Kemudian indeksnya primary key, ini jadikan kunci. Kemudian nama varchar, ini yang kedua ya. Kemudian panjangnya 20. Kemudian yang ketiga jurusan, varchar, panjangnya 20. Kemudian IPK, ininya double. Kemudian setelah itu seperti biasa kita save. Kemudian nanti kamu boleh tambahkan 1-2 data lah ya. 1, seandainya ini Aan, jurusannya teknik informatika. Kemudian IPK 3,5. Dua namanya Benny, teknik sipil, jurusan 3,5 1 sana. Kemudian kirim. Kemudian kita jelajah. Kalau ini pernah kita pelajari ya di mata kuliah pemrograman web ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya boleh lewat chat ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini udah nggak aneh ya, jadi dimasukin. Ini strukturnya tadi ya. Ini nama jurusan IPK. Nanti kalau belum bisa bikin struktur boleh tanyakan. Dan kita masuk menggunakan Apache. Apache NetBeans ya. Oke. Kita buat project baru yaitu latih 4 ya. Latih 4 genap. Ganjil, sorry. Tapi sebelum dibuat kita akan coba dulu koneksi ya ke MySQL
dari NetBeans adalah dari sini biasanya ada service ya, ada service. Biasanya ada sebelah atas ini service. Nah, kayak gini. Kalau nggak ada servisnya, nanti boleh diseret-seret lah. Nah, ini service. Ini project, kemudian service. Biasanya ada bakul samping sini ya. Kalau nggak ada, kamu cari di Windows, kemudian di sini ada service. Ya, service ini tujuannya adalah kita melakukan koneksi ke database ya. Kita melakukan koneksi database menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Apache NetBeans ini, namanya service. Kemudian kita klik dulu database. Nah, ini kita hapus dulu. Ini udah pernah kita buat. Nah, ini klik dulu database, klik kanan new connection. Jadi di bagian ini lakukan klik kanan ya. Klik kanan new connection. Jadi saya ulangi, klik kanan new connection, kemudian drivernya kita pilih Oracle driver ya, MySQL Oracle ini driver. Oke. Kemudian biasanya ada next ya. Oracle. Biasanya langsung di sini next. Ternyata nggak jalan. Coba di sini DB driver. Oke, dari sini aja ya. Jadi dari MySQL, karena sini udah ada drivernya, saya ulangin ya. Yang tadi kita batalkan aja. Kita langsung ke drivernya aja. MySQL, klik kanan, connect using. Oh, ini nggak ada. Ini biasanya ada, ininya ternyata nggak ada. Connection, driver, di sini. Driver. Ini foldernya kalau nggak salah, kita harus loading dulu nih drivernya. Oke. Saya lupa drivernya diletakkan di mana ya. Drivernya itu diletakkan di program file Java JDK include DB ya, lib. Oke, saya lupa foldernya. Kalau pakai 81 biasanya otomatis ya, dia udah loading ya. Kita tes coba lewat sini ya. Ini kalau library-nya biasanya di sini JDK-nya itu kita tambahkan tuh cuma add library ya. Kemudian di sini Java
Oh, di sini memang nggak ada. Harus di-download berarti ini. Oke. Ini nggak ada ya. Java MySQL connection. Nah, ini nggak ada ya. MySQL-nya nggak ada. Tapi kalau yang versi 8 biasanya otomatis ya. Kita coba juga yang versi 8. Supaya ketahuan foldernya di mana. Kita tes yang versi 82. Oke, kalau 82 kita tutup dulu. Service database ini kita hapus. JDBC driver ini. Klik kanan, new connection, program, oh ini Derby jar ya. Oke, jadi foldernya ini jadikan acuan. Coba kita pilih MySQL. Nah ini nih, ini jadikan acuan ya. Jadi nama foldernya kita lihat ya di sini nama foldernya. Nanti jadikan acuan ya. Berarti saya kalau di saya installnya NetBeans-nya di 82 itu di drive D ya. NetBeans saya pakai NetBeans 82 udah ada, tapi kalau yang ini saya nggak tahu nih. Ya, yang versi berapa tadi? 13 ya, versi 14 ya. Di sini CD program file, CD NetBeans, program file, CD NetBeans, oh di drive D, sorry. CD program file, NetBeans, kemudian IDE, kemudian modul, kemudian ext, kemudian ini foldernya. Ini folder untuk di loadingnya. MySQL connector database. Ini koneksi antara MySQL dengan ini ya. MySQL dengan apa namanya? Koneksi antara MySQL dengan NetBeans ya. Ini lokasinya. Oke. Jadi foldernya kalau yang saya miliki sini program file NetBeans, mudah-mudahan yang 14 ada juga ya. Kemudian
kemudian program file netbin IDE, kemudian modul ini ext. Nah ini koneksinya lewat namanya ini MySQL Connector. Nah, menggunakan fasilitas ini. Jadi kalau tidak menggunakan fasilitas ini dia tidak akan bisa koneksi ya. Seperti itu. Coba kalau pakai versi yang netbin 14 ya. Netbin 14, netbin, kemudian IDE ada nggak? IDE. Ya, IDE. Kemudian modul, mudah-mudahan ada juga. ext. Sini masih nggak ada ya. Kemudian modul ext. Nah ini. Foldernya ada nggak? Ternyata nggak ada ya. Nama ininya adalah MySQL Connector ya. MySQL Connector. Oh, ternyata tidak ada. Berarti ini harus download dulu nih. Yang versi ini silakan di-download. Ya. Nama ininya adalah MySQL Connector Java. Kalau enggak kamu bisa apa namanya? Bisa saya kirimkan ke sama ketua tingkat ininya. Namanya MySQL Connector Java 5123 bin jar ya. Nanti kamu bisa download ini ya. Ekstensinya jar ya. Oke. Seperti itu. Cuma ini yang ada di 82 ya, yang di ini nggak ada nih yang versi 14 nya. Jadi di sini di modul MySQL delete coba nggak ada. Oke, nggak ada ya. Nah, kita coba dulu aja yang ini bisa nggak dipakai ya. Di versi 18. Nanti saya kirimkan sama ketua tingkat, nanti dibagikan ya. Kita tes dulu aja. Service. Klik. Connection using. Kemudian kita coba cari drivernya yang tadi ya. Foldernya kita kopikan yang ini. Ctrl C. Kita cari aja drive D. Kemudian foldernya tadi di mana? Di program file netbin ext kan ke atas lagi IDE ya, sorry. IDE modul. Nah, ini kita coba pakai yang kemudian ext. MySQL Connector, nah ini. Oke, jadi bisa ya. Karena saya install 2 nih. Kita coba tes, next. Kemudian MySQL root, ini nama database-nya kita tes.
dengan nama database yang tadi kita buat ya. Latih 4 ganjil. Kemudian text connection. Wah, tidak cocok. Berarti nggak cocok nih. Ya, nggak cocok ini. Tidak bisa karena drivernya beda katanya. Ya, drivernya beda. Jadi kamu harus download dulu JDBC driver ini untuk yang versi 14 ya. JDBC driver ini yang versi 14 karena di sini tidak cocok untuk yang versi 8 seperti itu. Nanti silakan download yang versi 14 ya. Saya lanjutkan dulu yang versi ini ya. Yang versi 8 caranya hampir sama kayak tadi, file new. Tapi kalau ini MySQL sudah ada ya, dan ini cocok nih. Next tuh ini pasti keluar. Kemudian nama database-nya latih 4, copy aja. Copy. Masukkan database-nya di sini. Kemudian connection. Ini juga nggak cocok. Cannot connection JDBC. Latih 4, root. Oke. Ini juga tidak cocok ternyata nih. Let's connection. Oh, ini sukses ya. Jadi latih 4, ganjil ini sudah sukses. Kemudian next, kemudian finish. Nanti kalau jalan di sininya akan muncul latih 4-nya nih, tabelnya ya, di sini akan muncul nama tabelnya. Jadi udah pasti Kodigada jalan. Kalau yang tadi lewat MySQL ya, klik kanan, connect using, tes lagi. Nah, ini nggak cocok. Kemudian kita ganti new connection, MySQL, ini next. Kemudian apa tadi? Nama database-nya kita copy dari sini. Kemudian database-nya kopikan, connection. Nah, ini nggak cocok ya. Oke, kemudian mendapatkannya dari mana? Nanti ada alamatnya ya untuk bisa download. Jadi kemarin saya pelatihan ada di Oracle Academy Java. Code Oracle. Saya lupa di mana lagi foldernya ini. Tuh, JDBC ya. Oke, kita coba lagi ya. Ini kita cancel aja.
nama ininya kamu bisa cari nama database-nya, di download MySQL konektor JDBC. Untuk versi, oh ini berarti versinya versi terbaru ya. Untuk JDBC driver, untuk NetBeans, for NetBeans 14 ya. NetBeans 14. JDBC. Nah ini harus di-download dulu ini. Konektor ya untuk sistem operasi Windows. Ini nanti bisa di-download. Ya, kemudian nanti cari tutorialnya ya, karena saya belum pernah nyoba ya. Saya biasa yang pakai versi 8 ini. Kemudian nanti kamu coba go download. Kemudian nanti ini mah installernya ya. Tapi ini installer MySQL kayaknya ini. MySQL installer. Tapi untuk JDBC-nya nggak ada. Kita coba lagi yang lain. Nah ini MySQL connector. Nah ini mungkin sistem operasinya untuk Windows tidak ada. Untuk Windows tidak ada ya. Ubuntu, Fedora. Untuk Windows tidak ada. Kita cari lagi. Kita cari yang bahasa Indonesia. Kemarin udah saya download ya. Konektor. Nah ini ya, saya cari ini ininya. Oh ini mungkin ya tadi, berarti udah betul nih. Konektor, oke. Ini for Windows nih. Oh berarti ini diinstal ya. Download. Nah ini kamu install. Yang 32 bit. Oke, kita lanjutkan aja dulu ya yang ininya. Nanti silakan nge-download, ini agak ukurannya agak berat ya. Jadi saya lanjut aja yang versi 8 ya. Nanti ikutin aja petunjuknya, cari tutorialnya di YouTube ya. Yang penting saya coba dulu koneksi ya ke database. Yang penting koneksi dulu ke database. Saya coba dulu project 1 ya. Untuk membuat latih 1 ya, latih 2, latih 4 ya. Kemudian nama projectnya file new project, ini pakai versi yang 8 dulu. Java application, next. Kemudian ini jangan dicentang seperti biasa. Kemudian yang ini nama apa namanya? Nama ininya latih 4 ganjil ya.
import ganjil, finish. Kita coba dulu pakai ini ya, pakai yang versi 82. Nah ini library-nya sama kayak tadi, jadi ini syaratnya library harus di loading juga nih, add library. Kalau yang versi ini udah otomatis disiapkan ya, ada yang namanya MySQL JDBC driver, nah ini. Ya, ininya udah disiapkan. Karena kalau nggak pakai ini, dia tidak bisa lakukan koneksi ya, ke MySQL-nya. Ini wajib harus diinstal dulu kayak tadi, kemudian add library. Jadi ada dua ini ya, dua library yang di loading. Kita bisa lihat yang tadi itu foldernya sama. Jadi kalau saya hapus, library-nya sama, jadi add jar sama ya. Nah ini ternyata di source code ini. Nah ini mungkin, tapi ini Oracle ya. Oracle ternyata. Kalau Oracle bisa jalan nih, tapi kalau yang MySQL nanti dicari ya ininya. FGA Java Programming. Oke. Foldernya kurang lebih tadi di drive D. Kemudian program file, NetBeans, kemudian apa tadi ya? Setelah NetBeans, IDE ya. IDE, modul, EXT. Kemudian ini MySQL connector. Nah ini ya. Jadi sama ini yang tadi dengan add library ini, tapi ini lebih gampang ya, nggak usah dicari. MySQL JDBC driver. Nah ini sama sebetulnya. Ya, ini dengan ini sama isinya. Coba kalian lihat di sini JDBC, ini juga JDBC authentication ini. Config authentication ini untuk user dengan password mungkin ya. Kemudian ini service, jadi isinya sama. Jadi nggak perlu dua-duanya, pilih aja salah satu. Yang ini boleh di remove. Oke, kemudian source code-nya kita coba dulu ya. File, new, kemudian JFrame form. Ini frame-nya bebas saja, finish. Oke, kemudian source-nya, nah ini baru codingannya kita coba menggunakan yang tadi, yaitu menggunakan koneksi ke database. Ya, kalau kita coba di sini database-nya tidak jalan, berarti dia tidak bisa melakukan koneksi. Jadi kita hapus dulu ya. Kemudian yang diimpor adalah import java.sql. Ini jadi wajib ya diimpor. Bintang. Kemudian koneksinya sekarang kita letakkan di sini ya. Init komponen. Kita ketik try and catch. Kenapa harus try and catch? Karena siapa tahu koneksinya tidak jalan ya. Siapa tahu koneksinya tidak jalan. Kemudian kita mulai nama ininya. Yang pertama kelas
Kelas pakai huruf besar. Kemudian for name. Ini kita koneksi ke drivernya ya. Nah, ini didapat dari service tadi nih. Drivernya itu kita bisa klik kanan, properties. Nah, ini drivernya nih. Nah, ini drivernya. Copy ya. Dalam tanda petik, nah ini drivernya. Plus for name, titik koma. Oke, kemudian kalau error di option pane seandainya omit dialog, di sini in error. Get message. Oke, kita tes. New frame, oke. Kita ulangi lagi. Nah, ini tidak ada error. Nanti kalau yang versi ini, versi yang 14 pasti error ya, karena ini tidak bisa melakukan koneksi ke database. Seperti itu. Atau salah nulis ya, seandainya ini salah nulis, seandainya tambah S, seandainya ini. Kita tes lagi ya. Nah, ini ada pesan errornya. MySQL JDBC driver, ini error. Dan kita tidak akan masuk ke form. Nah, ini kita masuk ke form, tapi ini database-nya error. Jadi gara-gara ditambahkan S. Tapi kalau ini message-nya ya. Jadi kalau salah, ini tidak akan muncul. Oke, seperti itu. Jadi hati-hati, seandainya MySQL seandainya kayak gini juga, kalau error, dia tidak akan muncul. Nah, ini. Muncul error dulu. Berarti ini artinya tidak bisa koneksi ke drivernya, tidak bisa kita panggil ya. Ini yang pertama. Kemudian kita akan melakukan koneksi ya. Nah, koneksinya harus kita letakkan di sini dulu. Connection. Seandainya ini code. Koneksi ini tujuannya untuk melakukan koneksi ke database. Ya, koneksinya ke database. Jadi con sama dengan driver manager. Ketik get connection. Kemudian di sini nama koneksinya ya. Driver manager get connection. Kita melakukan koneksi ke database ya. Kemudian caranya adalah yang ini nih, sebetulnya ini tinggal di copy aja. Yaitu ini tinggal klik properties. Kemudian ini kita kopikan sini. Nggak perlu semuanya, tapi yang bagian depannya aja nih. Ini close
Seandainya stringnya kita buat di sini aja, string s sama dengan, kemudian ini adalah s. Kemudian ini passwordnya, usernya root, dan passwordnya kosong. Oke, kita tes lagi. Nah, ini jalan. Jadi kalau tadi ininya tidak jalan ya, kita tambahkan ganjilnya seandainya ganjil 1 kan. Ini nanti akan muncul pesan errornya. Nah, ini unknown database latih 1 ganjil 1, ini tidak ada. Jadi tidak dikenal maksudnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini adalah untuk koneksinya nih. Kemudian kita tes lagi. Berikutnya perintah query-nya. Statement stmt, kita tes stmt sama dengan create statement, dan kita lakukan result set. Ini untuk datanya, kalau ini untuk perintahnya, kemudian ini untuk datanya. Result set rs. Nah, ini untuk data. Jadi ini saya ulangi, ini untuk koneksi. Untuk koneksi. Kemudian kedua ini untuk perintah query. Query ya. Kemudian yang ini untuk menyimpan data. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba menggunakan perintah query yang sederhana dulu, yaitu rs sama dengan stmt query. Perintahnya sederhana ya, select bintang from mahasiswa. Kemudian kita tampilkan di sebuah label ya. Labelnya tambahkan di swing ya. Seandainya labelnya tambahkan, kita coba ditampilkan di label. Atau kita tambahkan menggunakan apa ya yang paling bagus? Text area. Coba kita nyoba dulu ke text area. Kita tampilkan datanya di sini. Kita tes saja dulu. Kemudian J text area. Item tidak ada.
set, body set, set text. Kita coba set text-nya kita kosongkan dulu. Set text ini kita kosongkan. Kemudian kita tambahkan datanya. Kita tambahkan datanya menggunakan masih tetap pakai set text ini. Kayak append C S area kayak append. Nah, ini pakai append. Oke. Kita coba tambahkan dulu perintah ininya, yaitu sini ya, while dalam kurung rs.next. Ini apabila datanya tidak kosong. Kemudian kita seandainya punya string data, dan ini kita kosongkan dulu teks areanya. Kemudian rs data sama dengan rs titik get in 1. Berarti ini min ya. Tambah 2, ini copy aja, copy paste nanti rs titik get
string. Ini kedua, tambah lagi aja. Kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat. Yang keempat itu get tipe datanya. Oke, kemudian ini masih error. Oh, ini yang terakhir tambah, sorry. Kemudian dimasukkan ke text area, yaitu menggunakan get text field, append. Kita coba dulu menampilkan codingannya sedikit ya, cuma segini nih codingannya. Jadi hari ini kita coba nanti yang versi ini coba cari yang versi 14 ya, cari ininya, cari koneksi ke database-nya ya. Tadi ternyata yang dipakai Oracle, yang MySQL ada. Nama ininya konektor ya, jadi foldernya jangan lupa diletakkan di tadi di program file. Nama ininya kurang lebih hampir sama, ini modul IDE dulu, kemudian modul X. Nah ini konektor, tapi versinya kayaknya ini versi terbaru ya, kalau yang versi 18 ya. Ya versi 14. Ini yang versi 8 MySQL konektor, ini yang penting. Kalau nggak itu nggak akan jalan ya. Page number kolom kedua. Beda. Oh sorry. Iya salah. Mulainya dari 0. Dari 0 kalau nggak salah nih. Out of the range. Nah, salah. Oke, kita tes dulu aja. Out of the range itu berarti kelebihan. Kita tes dulu. Satu aja dulu ya. Jalan nggak? Kita tes dulu. XP. Ini 12. Oh, semuanya berarti dibuat string aja ya. Jadi semuanya dibuat dalam string. Ada yang ini ya, semuanya ada 1, 2, 3, 4. Ya, tipenya jangan pakai integer ya, stringnya. Nah ini. Ternyata ditampilkannya ke samping ya.
Oke, tampilkannya ke samping ya. Aan, Benny, ada 2 data ya. 1 Aan, nomor 2 Benny. Ini kayaknya ya kalau mau baris baru harus tambah SN. Kayak gini. Nah ini. Ya, supaya ada garis baru ini menampilkan datanya. Oke, jadi tugasnya kalian untuk praktek besok yang versi 14, kalau kita tidak bisa praktek hari Jumat ya, hari Sabtu, silakan coba-coba untuk melakukan koneksi karena 1 minggu ini tadi sudah ada larangan dari pihak fakultas, tidak boleh dipakai perkuliahan karena belum kondusif ya. Jadi silakan kalian ini ya, kalian cari yang versi 14. Kemudian codingannya sederhana seperti ini, menggunakan menggunakan ini text area, ini menampilkan datanya. Nanti kalau nggak ininya, kita coba lagi, ini isi datanya kurang lebih seperti ini. Ya, tinggal dicari nama database-nya aja, nama koneksi drivernya aja ya. Codingannya semuanya hampir sama. Kemudian cara menampilkannya, ini codingan dari sini sampai sininya semua sama. Paling yang berbeda ininya ya, nama koneksinya. Ini yang versi 14 belum saya coba, tapi yang ke Oracle pernah saya coba. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk latihan ya. Jadi mungkin hari Sabtu kita tidak bisa praktek karena tadi ada kebijakannya. Mulai hari Senin kemarin, jadi tidak boleh ada perkuliahan ini. Jadi semuanya online sampai 1 minggu ini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Coba latihan sendiri ya. Kemudian nanti dicoba-coba kalau ingin menampilkan data, kemudian pakai menggunakan perintah insert, update, dan delete. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, oke lah, saya tutup aja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti dicoba ya buat latihan. Jadi insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita kembali lagi ke kelas teori ya. Kembali lagi ke praktikum ya, hari Sabtu minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, terima kasih atas kehadiran mahasiswa yang sudah hadir hari ini ya. Kita kuliah lagi minggu depan untuk ini ya. Kemudian daftar hadir, ini aja kalian ngabsen di itu aja ya, di kelas atau ketemu ketua tingkat ya. Nanti kalian kuliah absennya absen manual. Jadi tidak ada absen hari ini, silakan kalian absen manual ketua tingkat. Karena untuk ini ya akreditasi masalahnya, kalau online sulit ya. Misalnya untuk akreditasi, jadi silakan menghubungi ketua tingkat untuk mengisi daftar hadir. Jadi saya ulangi, ini untuk yang versi 82 udah jalan ya. Nah ini coba kalian yang rata-rata pakai versi 18 ini belum jalan ya koneksinya. Nah, tolong dicarikan ya. Kami ini masih error nih, pas koneksinya error. Jadi kita nggak bisa lanjutkan codingnya karena ini ya. Karena apa tadi? Karena JDBC drivernya tidak ada. Ya harus di loading dulu. Jadi harus diambil dulu. Jadi walaupun kita koneksi ini nggak akan jalan. Yang dikopikan juga nggak akan jalan.
kita tes, ini akan jalan. Silakan cari tutorial di YouTube atau di internet untuk membuat ngedownload dulu konektornya. Ya. Kalau konektornya ini nggak jalan, kalian nggak akan bisa. Jadi sampai nanti harus tampil datanya di samping kiri ini. Nah, samping datanya sampai tampilannya kurang lebih kalau yang versi 8 itu ada database-nya. Jadi kita bisa menambahkan data dari sini. View data, ini datanya. Ya, misalnya ingin menambahkan data baru, NIM-nya 3, namanya Cece, pesannya teknik informatika, teknik elektro, nya 4,95 row. So, oke. Oh, yang kedua enggak ya? Oh, ini harus dimasukin lagi nih. 4, namanya Deden. Teknik arsitek. Kemudian insert, oke. Nah, nantinya masuk ke sini. Kemudian nanti, jadi harus sampai tampil di sini ya. Nanti cari tutorialnya. Kemudian nanti di codingannya pakai NetBeans ini tampilannya tadi yang ini kita jalankan pakai run ini. Nanti muncul 4 data. Nah, muncul 4 data kayak gitu. Ya, muncul 4 data seperti ini. Nanti ditambahkan data baru, nanti harus matikan lagi nih. Jadi nanti siapkan tombol refresh, nah, supaya kalau menampilkan data tidak ditutup dulu kayak gini. Jadi tambahkan dulu 1 data, kemudian atau menghapus data, kemudian nanti di refresh lagi. Oke, mungkin itu aja ya nanti untuk latihan praktek. Jadi insya Allah minggu depan kita coba lagi kuliah praktikum ya, karena tadi saya ngambil nilai seperti ini, sengaja yang hadir-hadir ini saya kasih 80 poin. Seperti itu, jadi kehadiran akan dijadikan nilai. Oke, kalau nggak ada sampai ini mungkin saya tutup aja pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.